Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami melanjutkan perjalanan lagi road trip dari Sungai Lilin menuju Jakarta. Ini kita udah habis mandi, udah habis sholat subuh, dan sekarang saatnya kita jalan lagi. Yuk ikuti perjalanan kami. Kita berpapasan dengan mobil box yang patah as. Karena setelah Sungai Lilin, tepatnya setelah pom bensin pertama yang kita temui, setelah rumah makan pagi sore yang di sebelah kanan, itu di depannya lubangnya lumayan ya. Lumayan dalam maksudnya. Dan hampir tidak ada jalan yang bisa dipilih. Jadi sebaiknya berhati-hati saat melintasi daerah ini. Pagi ini jalanannya cukup berkabut ya, jadi kita memang harus sangat hati-hati di jalan. Kalau bisa juga jangan memacu kendaraan terlalu berlebihan, karena di jalanan ini masih banyak kendaraan lain seperti truk, mobil box yang juga ikutan melintas. Pak. Ini kita masuknya dari Payabu. Kemarin kita masuknya Jakabaring. Kemarin. Jakabaring nggak nyampe. Ini Kayu Agung udah. Apa Kayu Agung? Keramatan. Iya. Kan ke Lampung bisa. Kita memasuki gerbang tol, tepatnya gerbang tol Keramasan yang ada di daerah Palembang. Itu jam 8 lebih 12 menit. Kenapa tidak lewat Jakabaring? Karena pengalaman sebelumnya gerbang tol Jakabaring itu lebih sering tutup. Jadi karena kita nggak tahu, kita jalan terus lagi, masuknya malah gerbang tol Palembang Indralaya atau Palindra. Memasuki tol Trans Sumatera dari arah Palembang menuju Lampung, itu banyak sekali perbaikan jalan, terutama di bagian sebelah kiri. Sepertinya memang rutinitas setiap tahun di tol Trans Sumatera ini ada perbaikan jalan, karena tahun lalu juga kita melintas, ada perbaikan jalan yang sama.
Rest area yang sudah komplit semua fasilitasnya di ruas tol Trans Sumatera Palembang Lampung ini ada di kilometer 215. Di sini juga kami beristirahat sekitar 1 jam lebih karena memang masih terlalu pagi untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita santai-santai dulu di sini. Pelangnya ke belakang. Coba cari belakang. Di sini nih. Ini masjidnya. Iya. Dia tanda masuknya dari situ. Sini aja parkir. Ujung sini biar nggak muter. Ini kan tinggal lurus gitu kan? Iya. Ini kan muter soalnya. Oke, ke Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Trip Jakarta Pekanbaru, kita lewat lintas barat, itu jalannya super santai banget. Jadi kita dari Jakarta ke Pekanbaru itu sampainya 5 hari. Nah, baliknya dari Pekanbaru ke Jakarta itu boleh dikatakan perjalanan kita yang paling ekspres lah selama road trip dari Pekanbaru ke Jakarta yang telah kita lakukan beberapa kali. Berhubung kita nyampe Lampung masih terlalu pagi, belum siang-siang amat, akhirnya kita nggak langsung balik, tapi kita melipir dulu ke Bandar Lampung. A few moments later. Yang tadi ya.
wartanya ya Pak. Sebelah kiri ya. Biar tak mengganggu perjalanan mereka. Yang sini kan tadi rombongan pertama, ini rombongan kedua. Berapa ton ini? Tapi tanknya kayak habis main-main di lumpur gitu ya? Habis latihan perang Di Bukit Barisan tuh ya. mungkin. Yang kemarin kan ada tuh yang daerah buat latihan tuh. Ini yang selalu gua. Ini karena punyanya dia nih, mobil Zilnya, Proton. Iya. Kan beda kan? Yang tadi juga yang warnanya satu kayak gini kan punyanya dia juga. Cakep sih bawa mobil gini. Nah, hari ini di Tol Trans Sumatera ada pemandangan yang luar biasa dari hari-hari sebelumnya, karena bertepatan dengan hari ini kami berpapasan dengan iring-iringan TNI yang membawa tank-tank baja menuju Pelabuhan Bakauheni. Ini rombongan. Iya. Kayaknya dia nungguin kan. Iya. Suruh pilih. Tadi tentaranya joget-joget. Di depan gerbang Bakauheni kami berhenti sebentar untuk membeli tiket menyeberang dengan aplikasi Ferizi. Sekarang kalau mau menyeberang dari Bakauheni menuju Merak ataupun sebaliknya, kita harus membeli tiket via online melalui aplikasi Ferizi. Terus kita bisa milih jam keberangkatan itu minimal 2 jam sebelumnya. Jadi kalau kita nyampainya jam 4 sore, berarti kita hanya bisa memilih mulai yang jam 6 dan selanjutnya. Hanya saja jika memang saat kita masuk
itu ada kapal yang sedang bersandar dan kosong, jadi kita nggak perlu ngantri lagi dan nggak perlu menunggu di jam keberangkatan. Misalnya tadi kita beli jam 4 untuk keberangkatan jam 6, tapi kalau memang di jam 4 itu ada kapal yang kosong, kita akan diarahkan petugas untuk langsung menuju dermaga di mana ada kapal yang kosong itu bersandar untuk segera masuk ke dalam kapal. Kali ini kami menggunakan penyeberangan dengan feri biasa. Tidak seperti berangkat kemarin kita menggunakan feri eksekutif. Belum masuk langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sama, beloknya ke sini juga. Masih. Nih, sini. Yang barcode ya. Dalam. Oh langsung di dalam karena hujan. Iya. Tunggu di jalan. Iya. Kayaknya yang nggak bisa beli itu belinya yang nggak bisa. Yang bawah, yang ada kartu. Beneran ya? Yang ini Pak. Di penyeberangan kali ini, kami memilih untuk tetap berada di mobil, kecuali saat memang harus ke toilet dan untuk keperluan sholat. Karena saat perjalanan ini kebetulan kami melewati waktu sholat maghrib, jadi kami melakukan sholat di atas kapal feri Duta Banten ini. Oh lurus langsung kebuka ya? Oke. Udah nyender ya dia? Itu dermaga. Cantik ya kalau kali ini kami berangkat dari Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan kapal feri Duta Banten. Perjalanan dan proses load unload kurang lebih selama 2,5 jam, dan alhamdulillah selama perjalanan juga
cuaca cukup baik sehingga kami tidak mengalami goncangan seperti saat kami menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. Dia kan maju tapi ngeremnya dia nggak kayak itu, dia perkiraannya tuh udah dapet walaupun dekat, nggak nyantak kan. Dia gila, dia memang nih truk nggak ada solar. Terang kan. Cuci mobil. Cuci mobil Ayo, 4 jam. ikut saya. Ulang-ulang kalimatnya. Mendengarlah lebih sering. Melihatlah lebih banyak. Sedikit kali bicara. Maksudnya apa, Ustaz? Pelajaran kehidupan itu kadang-kadang nampak di depan mata.